peran opinion leader itu sangat penting sekali untuk mempengaruhi masyarakat luas. Kali ini Otak Belang ingin meneruskan saja pesan atau permintaan disampaikan oleh para netizen ya, khususnya para fansnya Triswaka dan Zidane Zidane. Terkait dengan permintaan netizen atau fansnya Triswaka Zidane itu agar meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir untuk membantu Triswaka dan Zidane Zidane. Mereka ingin sekali ya. Mereka mengatakan bahwa kami sangat memohon bantuan Pak Erick Thohir. Karena Triswaka dan Zidane itu adalah idola kami. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk membantu Triswaka dan Zidane Zidane. Karena katanya tempat usaha mereka di Yogyakarta itu mengalami sepi. Padahal di situ banyak pekerja. Dan para pekerja-pekerja ini juga mereka memiliki keluarga. Jadi selama ini mereka menghidupi keluarganya itu dari hasil kerjaan di situ. Makanya para fans itu mereka sangat memohon sekali bantuan dari para tokoh. Dan salah satunya itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Pak Erick Thohir. Kalau sebelumnya kan mereka pernah juga meminta Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar Pranowo untuk membantu. Ya membantunya tentu dengan cara mereka ya. Nah inilah nanti yang akan Otak Belang jelaskan apa sih ya pentingnya. Adakah hubungan dengan pengetahuan terkait dengan permintaan para tokoh itu untuk membantu Triswaka dan Zidane atau membantu orang-orang yang sedang mengalami cancel culture, ya kan? Orang-orang yang sedang diboikot oleh netizen. Seberapa penting pengaruhnya? Inilah yang Otak Belang ingin jelaskan kepada sahabat-sahabat sebangsa dan lain. Sebetulnya permintaan para netizen atau para fans Triswaka Zidane agar adanya keterlibatan sejumlah pejabat negara untuk membantu Triswaka dan Zidane itu sebetulnya ada dalam ilmu komunikasi. Ada itu. Namanya itu adalah opinion leader. Lebih sederhananya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh. Makanya membutuhkan keterlibatan tokoh-tokoh publik. Sebenarnya istilah opinion leader ini udah ada sejak dulu. Sebelum terjadi kemajuan teknologi dengan berbagai fasilitas yang ada, sejak dulu udah ada itu opinion leader itu. Kalau di tengah masyarakat itu dulu ya, di desaan, di kampung-kampung. Jadi kalau ada pemimpin, pemuka di situ, ya tokoh masyarakat yang sudah mengatakan sesuatu kepada masyarakat, ya udah orang mengikuti aja. Apalagi dulu itu kan belum terjadi perkembangan teknologi, ya kan? Perkembangan telekomunikasi, nggak ada. Jadi semuanya itu serba konvensional. Jadi nggak ada perkembangan seperti sekarang ini. Orang bisa mengakses informasi dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Bahkan ya istilah yang mengatakan bahwa dunia tidak selebar daun kelor, saat ini dunia hanya selebar daun kelor. Kita bisa genggam dunia saat ini. Karena apa yang terjadi di belahan dunia lain, detik ini juga kita udah bisa tahu. Kalau dulu nggak ada. Makanya dulu itu nggak bisa melakukan cross check terhadap sebuah informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang pemuka di situ, seorang tokoh di situ, ya udah masyarakat percaya aja.
Itulah yang disebut sebagai opinion leader itu. Ya, kalau sekarang opinion leader itu sangat luas sekali ya. Jadi tokoh-tokoh yang memiliki memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya itu, pasti di sana mereka memiliki fans. Pasti di sana mereka memiliki pengikutnya. Ya kan? Pasti ada. Ya kan? Seberapapun jumlahnya, pasti mereka memiliki pengikut. Apalagi tokoh ya. Tokoh, katakanlah tokoh agama, tokoh politik, ya kan, para artis dan lain sebagainya. Makanya peran opinion leader itu sangat penting sekali untuk mempengaruhi masyarakat luas. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena mereka memiliki pengikut, mereka memiliki fans. Sekurang-kurangnya apa yang dia katakan itu bisa diikuti oleh para pengikutnya. Bisa kok. Ya, persentasenya tentu berbeda-beda setiap orang ya, tergantung apa yang dia katakan. Makanya opinion leader juga itu biasanya juga digunakan oleh orang-orang yang berbisnis. Ya, para pebisnis itu mereka menggunakan jasa opinion leader juga. Ya kan, influencer. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Jadi, pekerjaan opinion leader itu bisa secara terang-terangan, bisa juga enggak secara terang-terangan. Ada yang langsung secara terang-terangan. Ya, misalnya gini, saat ini saya berada di villa ini ya, katakanlah villa di sebuah tempat ya. Lalu dia mengatakan bahwa tempatnya bagus sekali ya, indah sekali tempatnya. Anda kalau mau ke sini bolehlah nginap di tempat ini. Nah, itu opinion leader, influencer yang memang dia menjelaskan secara terang benderang. Tapi ada yang enggak. Dia enggak langsung mengatakan atau dia enggak langsung mengajak publik ya, mengajak fansnya, mengajak pengikutnya. Enggak seperti itu. Ada yang tidak langsung, ya kan? Ya bisa jadi dalam bentuk kamuflase ya. Misalnya saja dia hanya mengatakan bahwa saya ada di villa ini sekarang ya. Tempatnya bagus sekali, nyaman bagi saya. Tapi dia nggak meneruskan bahwa ya kalau Anda suka ya Anda kesini. Enggak, dia nggak mengatakan demikian. Berarti ya dia tidak secara langsung ya kan mempromosikan tempat itu. Bisa jadi begitu. Begitupun juga ya cara kerja para tokoh-tokoh, ya kan. Misalnya saya punya kepentingan dengan seseorang pejabat tinggi misalnya, atau orang yang punya pengaruh di tengah masyarakat, ya kan. Saya cukup berfoto dengan yang bersangkutan. Saya foto aja, ya kan. Lalu nanti saya sebarkan. Itu berpengaruh sekali. Jadi dia memiliki pesan komunikasi di situ. Meskipun orang itu nggak mengatakan apa-apa, ya kan. Bisa jadi foto itu punya makna, punya pesan marketingnya. Makanya opinion leader itu sangat penting sekali. Nah, dalam konteks saat ini, permintaan para netizen, para fansnya Triswaka Jidan agar para pejabat negara ya untuk terlibat, di istilah saya itu ya mereka menyeret nama sejumlah pejabat negara agar membantu Triswaka Jidan. Sebetulnya itu bagian daripada upaya ya kan opinion leader. Bagian daripada opinion leader. Karena melalui tangan-tangan mereka nanti ini, para tokoh ini ya kan yang memiliki pengaruh ini, yang memiliki pengikut ini, itu bisa mempengaruhi publik, bisa mempengaruhi masyarakat luas, bisa mempengaruhi netizen. Mungkin ada netizen yang nggak menyukai Triswaka Jidan, tapi mereka menyukai tokoh ini. Nanti ketika tokoh ini ngomong, sekurang-kurangnya ada yang mengikuti, gitu loh. Jadi ada yang mengikuti. Begitupun ketika tokoh A ngomong, ya kan, ya pengikutnya pasti mengikuti. Ya sekurang-kurangnya ada juga yang mengikuti ya, meskipun mereka nggak menyukai orang yang di endorse itu.
Ya mungkin para tokoh itu nggak langsung ngomong ya, nggak langsung mengatakan bahwa oh tolong Anda mendukung orang ini ya, enggak. Mungkin dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih politis ya kan. Misalnya ya mereka itu anaknya baik ya, mereka itu aset bangsa ya kan. Kalau mereka salah kita perbaiki ya. Itulah hidup kita sebagai sesama anak bangsa. Kita saling mengingatkan satu sama lain, bukan justru saling membuli satu sama lain. Karena itu tidak akan bisa berkembang. Ya, bisa saja dia mengatakan demikian ya. Artinya para tokoh ini dengan berbagai caranya ya, dia menyampaikan itu kepada masyarakat luas, kepada para pengikutnya, kepada para fansnya. Jadi sebetulnya fungsi opinion leader itu sangat penting sekali. Apalagi ya keberadaan atau kehadiran opinion leader di saat suatu masalah. Seperti yang terjadi dalam diri Triswaka sekarang ini kan, meskipun dia masih ada pengikutnya, masih ada fansnya, tapi kan ya masyarakat kita menjadi terbelah, para fans menjadi terbelah. Maka dalam situasi seperti ini dibutuhkan opinion leader. Ya tergantung ya kan tokoh-tokoh mana yang dipilih ya kan. Kira-kira siapa yang harus dipilih? Perlu diidentifikasi, perlu dicek. Ketika orang ini ngomong nanti, ketika tokoh ini ngomong nanti, bisa diikut nggak oleh para pengikutnya? Otak beliau juga nggak tahu kenapa sampai para netizen ya, para fansnya Triswaka Jidan itu harus meminta ya, atau harus menyeret nama Pak Erick Thohir itu. Apakah memang Pak Erick Thohir ini orangnya santai ya kan, juga humble ya kan, komunikasinya juga bagus, lebih dekat juga dengan kalangan milenial, ataukah punya pandangan lain dari para netizen atau fansnya Triswaka ini sehingga mereka meminta tolong Pak Erick Thohir ya membantu Triswaka Jidan. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ya sudahlah ya masyarakat Indonesia, para netizen, janganlah kita saling membuli satu sama lain ya kan. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Triswaka Jidan itu kita maafkan ya kan. Kita ini kan manusia, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa ya kan. Mari kita mendukung mereka. Jadi kita beri kesempatan mereka untuk berkembang, berkarya. Wah, ini luar biasa ya. Itu baru satu toko loh ya. Itu baru satu toko. Kalau ada beberapa toko yang memiliki fansnya, memiliki pengikutnya, itu kan berapa dahsyatnya ya kan. Jadi cancel culture itu bisa berubah ya kan. Itu bisa berubah. Yang mulanya itu kita marah-marah, tiba-tiba berubah menjadi hibah. Ya, itulah fungsi penting dari opinion leader itu. Kalau kita nanti menghadapi hal seperti itu, pasti juga kita akan membutuhkan opinion leader. Karena melalui tangan orang itu bisa sedikit mengembalikan situasi yang ada pada kita. Bisa sedikit mengembalikan ya citra negatif yang ada pada kita. Itu fungsinya, itu pentingnya. Makanya di dalam video sebelumnya Otak beliau mengatakan bahwa ya Triswaka dan Jidan itu mereka perlu melakukan safari ke sejumlah tokoh. Karena itulah pentingnya kekuatan opinion leader di tengah publik luas. Apalagi di tengah perkembangan media sosial yang begitu pesat saat ini, ya dengan mudahnya orang mengirimkan informasi. Ya kan? Nggak perlu sulit-sulit lagi. Cukup seorang tokoh itu mungkin ya dia cuma ngomong di Twitter, tweet dikit, ya kan? Atau mungkin dia ngomong di Facebook, atau di Instagram, atau di fasilitas media sosial lainnya. Mungkin dia ngomongnya dikit aja, ya kan? Tapi pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Itulah pentingnya ya opinion leader itu. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kita berharap juga ya, Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN untuk mendengar permintaan para netizen, permintaan
fans dari Triswaka Jidan. Kalau Anda merasa video ini sangat penting, ya, penting sebagai informasi, penting sebagai pengetahuan, mohon bantuannya untuk meneruskannya, men-share sebanyak-banyaknya kepada siapa saja, ya. Dan berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini. Kira-kira pendapat Anda seperti apa ya? Dan jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau itu nggak ditekan, nanti nggak tahu perkembangan informasi selanjutnya. Karena berbagi itu sebetulnya indah ya. Oke, sampai jumpa di program Belengkali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam otak bleng ya.